presiden. Dan jaringan kami bahkan sudah sampai ke LA, bukan Lenteng Agung, bro. Los Angeles, Amerika. Dan 22 provinsi. Kami sudah buatkan SK dan mandat. Hari ini dari Amerika, Pak Sekjen, tolong dibuatkan. Mereka sudah susun kepengurusan. Dan tanggal 30 pun mereka menyatakan diri untuk deklarasi di Washington. Pak Prabowo itu cerdas. Pak Prabowo itu humoris. Pak Prabowo itu orangnya lucu ya. Lucu. Apalagi di kalangan Gen Z saya melihat bahwa Pak Prabowo, sepak terjang Pak Prabowo itu sangat-sangat diterima di kalangan Gen Z. Jadi arti sebenarnya Nawasena itu sendiri sangat melekat dengan kepribadian Bapak Haji Prabowo Subianto. Saya yakin ketika nanti Prabowo menjadi seorang presiden akan tawadu. Relax, tenang sebentar. Kamera, action. Jumpa lagi. Bung Adi. Yes, Bung Antan. Aduh, kayaknya hari ini seru banget nih. Kita ketemu sama 3 orang hebat-hebat. Iya nggak? Yes. Sekarang kita ada di mana? Kita ada di markas besar Nawasena 08. Nawasena 08. Namanya aja udah Nawasena. Itu kita kulik nanti. Kita kulik mendalam. Lebih Tapi mendalam. sebelum kita lebih mendalam, kita salam dulu. Salam dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Ya. Langsung aja Bung Adi. Hari ini kita di tempat istimewa, Mas. Istimewa. Martabak masih istimewa juga. Narasumbernya berprotein semua, Mas. Berprotein. Luar biasa, hari ini kita mengunjungi markas Nawasena 08. Ini bukan teman yang tercecer, tapi senior-senior yang memberikan gizi buat kita dan pencerahan untuk bangsa ini. Bangsa yang besar. Langsung aja, Bung. Kita mulai dari ketua kayaknya. Pak Ketum. Boleh memperkenalkan diri Pak Ketum dengan siapa Pak Ketum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih. Siap. Bang Andi sama siapa nih ya? Bung Adi. Siap. Wah, Bang ini Bunda, kita kenal. Mereka kok tahu aja kalau kita bertiga ini pendiri. Kalau Anda boleh tahu, itu ada meja di sana. Meja itulah kami bertiga membahas sehingga lahirlah Nawasena 08. Meja di sejarah. Ruangan ini. Berarti kita nggak salah dong. Tapi luar biasa intelijen kalian ini. Kalau bicara intelijen, kita agak-agak grogi. Pernah membahas itu. Soal. Lanjut Pak. Terima kasih. Jadi di samping kiri saya adalah ibu saya, kakak saya, bunda saya yang begitu welcome terhadap kami, terutama kami berdua. Beliau sangat mensupport, makanya saya sampaikan tadi bahwa kami bertiga ini adalah pendiri dari Nawasena 08. Dan terjadinya ya di ruangan yang bersejarah ini. Di samping kanan saya inilah Vence Lonteng. Beliau siap juga sebagai motor organisasi Nawasena, sebagai sekretaris jenderal atau sekjen. Pak Sekjen. Ya, seperti itu. Siap. Jadi saya harus ngobrol apa ya? Tadi udah Pak Ketum udah memperkenalkan Sekjen Pak. Ya. Saya dari tadi nih terus terang nih, kalau di Orkes TV kan harus original. Saya dari tadi dipandangi oleh ibu, orang tua, senior kita. Aku mau mau orkestra di rumah tahu ibu ini
siapa, bagaimana Bu? Boleh memperkenalkan diri ya? Iya, Bu. Oh, Boleh ya, memperkenalkan diri ya. Boleh, boleh, Bunda ya. Baik, Ah, Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita, Om Swastiastu, Namo Putra Budaya Shalom. Nama saya Musyati Siti Arindi. Oke. Lahir 10 Juni 1947, sudah tua memang, sudah 76. Saya punya putra 3 yang kebetulan sudah sukses menurut ukuran saya. Oke. Putra pertama juga disunting oleh anggota polisi dengan pangkat Irjen Pol. Oke. Anak kedua juga anak kandung saya, juga anggota polisi, perwira tinggi juga, sekarang dinas di Barreskrim dan juga kepala biro umum Lemhanas. Oke. Sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga dan aktif di bidang organisasi sosial. Apalagi pertanyaannya? Pertanyaannya apa lagi Pak? Gini, Iya, Bu. mungkin aku ingin nanya ke Bunda dulu ya, Siap. senior, Silakan. orang tua. Bunda kan hari ini kita mau menghadapi Pilpres 2024 dan kebetulan Bunda di sini adalah sebagai Dewan Pembina Nawasena 08. Kenapa Bunda mendukung Prabowo, Bun? Apa yang melatar belakangi Bunda sehingga Bunda bersemangat walaupun di usia 76 tahun Bunda masih mau berkontribusi memikirkan bangsa ini, terutama Pak Prabowo, Bunda. Kenapa, Coba Bunda? kita dulu, biar pemirsa orkestra biar tahu juga ya gitu juga. Monggo, Bun. Pertama-tama kami sebagai istri prajurit yang sudah meninggal sebagai warakuri, tentu panggilan jiwa akan memilih juga dari anggota TNI, dalam hal ini Mas Prabowo. Satu daerah dengan saya dari Kebumen, Oh, oke. putra bangsa Begawan yang Oke. ekonom terkenal dari mulai Orde Lama, Orde Baru dan Oke. sekarang. Oke. Saya yakin ketika nanti Prabowo menjadi seorang presiden akan tawadu. Karena di beliau itu tidak kekurangan apa-apa, baik segi ekonomi, segi pendidikan, segi masa depan putranya sudah terjamin. Sehingga beliau akan memikirkan bangsa dan negara, utamanya rakyat Indonesia untuk mensejahterakan. Oke. Bukan berarti yang lain tidak hebat, jauh lebih hebat, tapi untuk pandangan kami tetap Prabowo. Oke. Sebagai Warakawuri dari TNI AU sudah berkewajiban untuk mendukung dari calon TNI dalam hal ini Mas Prabowo. Pilihan lain bagi kami tidak ada. Oke. Dan kami bergabung di dalam relawan Nawasena adalah sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum. Oke. Jadi ada histori ya, Bu? Ada. Histori kenapa 08 ya, kenapa Iya. Pak Prabowo Iya. ya, karena ada runutan seperti itu ya, Bu. Iya. Nah, saya langsung ke Pak Ketum aja nih. Nawasena 08 Nawasena apa, Bang? Ya, terima kasih Pak Andi. Saya sebelum ketemu Bunda dan Pak Sekjen, memang ada ide waktu itu untuk membuat suatu organ relawan baru. Karena sesuai dengan keinginan teman-teman yang sementara sekarang ini duduk, yang mungkin bisa mereka memfasilitasi ketika ada relawan baru nanti untuk bisa betul-betul bisa berkibar. Dan mereka sampaikan, Pak Yos, buatlah organ baru, relawan kan semakin banyak kan semakin baik. Saya konsultasilah dengan adinda saya. Oke. Dan saya bilang ya sudahlah kalau begitu kita coba ke orang tua kita dulu. Oke. Tapi sebelum itu saya sambil mencari apa nama yang paling cocok. Pilihan lain banyak ya yang luar biasa bagusnya. Saya teringat program pemerintahan sekarang kan ada satu konsep nawacita. Oke. Saya ingat nawa-nawa. Saya coba buka-buka, ketemu. Nawasena. Saya agak merinding nih kalau saya sebut. Agak merinding saya. Jadi setelah saya coba telah dan juga barangkali teman-teman di rumah atau Pak Andi bisa browsing di Google terkait arti sebenarnya Nawasena itu sendiri. Sangat melekat dengan kepribadian Bapak Haji Prabowo Subianto. Dan kalau ada, ini kan Sanskerta ya. Dia setiap kata ini ada identifikasi dengan nomor. Nah, Nawasena ini pun juga kebetulan angka keberuntungannya 8. Nah, berangkat dari situlah saya berpikir, wah, apalagi melihat semua uraian-uraian arti yang sebenarnya Nawasena. Ketika seseorang
individu, orang per orang ataupun juga kelompok memakai nama Sena ini, ya mudah-mudahan ke depan dia bisa bisa menjalankan sesuai apa yang tertera dalam arti Nawasena yang sebenarnya. Terutama kepribadian sangat melekat dengan Bapak. Ini agak menarik, Bung Adi. Yes. Nah, begitu ngomong Nawasena ini agak menarik sebenarnya. Iya nggak? Oke. Karena kalau di ini Nawasena bahasa Sanskerta masa depan yang cerah, sangat melekat. Yang lucu adalah gini, kita sebelum on air ngobrol, gitu, sebelum on air kita sebelum syuting kita sempat ngobrol di belakang sedikit sebentar gitu kan. Ternyata dari apa namanya dari arti Nawasena itu sempat gue pribadi sempat ngomong gitu mau pakai nama itu untuk kepentingan yang lain sih memang. Tiba-tiba ketemu Nawasena juga. Iya sih, buset. Agak-agak juga ini kenapa tracknya larinya ke situ gitu kan. Berarti seru loh, semesta. Berarti Mas ada frekuensi yang sama dengan ketua umum. Nah, itu dia. Bisa diselaraskan nanti. Itu dia. Nah, botol ketemu tutupnya begitu. Nah, klop. Hari ini edisi Orkes TV kita sudah beberapa kali bicara juga soal Pak Prabowo. Ya, kepemimpinan Pak Prabowo, sifat kesatria Pak Prabowo dan yang lain. Nah, saya mau tahu persis nih kali ini. Pertanyaan mendasar, kenapa Nawasena 08 kenapa pilih Prabowo? Baik. Selain yang tadi ya, melekat dan sebagainya. Kenapa secara pribadi kenapa? Seiring dengan perjalanan beliau sebagai seorang patriot menurut saya. Akhir-akhir ini kan banyak kok tentara, banyak jenderal ya. Tapi yang kapasitas yang bisa betul-betul mengambil posisi atau ditempatkan ke kursi yang seperti yang dicita-citakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai presiden, beliau sangat-sangat layak dan pantas gitu. Kita underline layak dan pantas gitu ya. Kenapa? Ya, beliau apa sih yang kurang dengan beliau dari sisi pendidikan? Layaknya di mana, Bang? Ya? Maaf, layaknya di mana, Bang? Loh, kelayakan beliau ini adalah seorang figur yang pertama seperti yang disampaikan oleh Bunda tadi. Beliau tidak lagi memikirkan sesuatu yang seperti orang-orang lain mungkin dalam benaknya, maaf tanda kutip ya. Tapi beliau itu sudah selesai. Kedua, terkait dengan keinginan beliau ini yang tidak mudah menyerah, selalu berpikir untuk orang banyak. Sampai saat ini pun saya belum melihat jenderal-jenderal lain, yang ada keinginan seperti beliau yang menyekolahkan sekian ribu orang, peduli dengan petani, kepedulian terhadap dengan masyarakat di bawah. Memang kan yang selama ini terekspos bahwa beliau adalah orang yang keras. Padahal hatinya beliau sangat lembut. Beliau orangnya humoris, beliau orangnya humble, betul Pak Sekjen ya? Dan beliau sebenarnya kalau kita ajak bercanda dia lebih banyak ketawanya. Bang, itu terus salah Bang, satu. Aku agak nggak percaya Bang kalau gitu Bang. Kenapa? Karena belum di Orkes TV Bang. Boleh dong kita nanti kapan menghadirkan Pak Prabowo, kami anak-anaknya juga kan. Mungkin tadi yang diungkapkan Ketua Umum ya, ada tambahan nggak Pak Sekjen? Sosoknya kayak apa nih yang menurut Pak Sekjen? Ya saya harus ke Prabowo. Gitu. Ya, terima kasih. Yes. Kenapa saya harus ke Pak Prabowo? Yes. Karena hasil mungkin masyarakat umum melihat kinerja Pak Prabowo sebagai Menhan sangat optimal. Apalagi ketika kunjungan-kunjungan Pak Prabowo ke luar negeri itu sudah mengatasnamakan rakyat dan bangsa Indonesia yang benar-benar melakukan dalam rangkaian kedaulatan rakyat banyak pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Menhan dalam ini Pak Prabowo. Dan kenapa ke Pak Prabowo? Pak Prabowo itu cerdas. Pak Prabowo itu humoris. Pak Prabowo itu orangnya lucu ya. Apalagi di kalangan Gen Z saya melihat bahwa Pak Prabowo sepak terjang Prabowo itu sangat-sangat diterima di kalangan Gen Z. Jadi kinerja Pak Prabowo yang telah dia perlihatkan di masyarakat
bahwa benar-benar bahwa kerjasama antara negara-negara dengan Indonesia sekarang kan sudah diakui oleh bangsa dunia. Dan kemarin untuk bidang pertahanan, malah Indonesia sekarang sudah di urutan ke 13 kalau tidak salah. Di alutsista pertahanan. Di pertahanan dari sekian ratus negara yang ada di dunia ini. Oh, Jadi mungkin itu pandangan saya. Kalau soal lain-lain telah diungkapkan oleh Ibu Ketua Dewan Penasihat, iya. Ibu Haja. Ya, jadi perlu diketahui juga, Iya. Ibu Ketua Dewan Penasihat daripada Nawasena. Nawasena Iya. atau Nawasena Prabowo Nabro itu anak daripada Jenderal Anumerta Sarbini. Oh, Ibu. Jadi, ini juga Kita hormat, Bu. Kita anak hormat, Bu. pahlawan Siap. nasional. Oh iya. Enggak, ini yang menarik. Jadi ini yang menarik memang. Menarik loh. Ini Apalagi ketua umum kita ini kan sudah malang melintang di dunia organisasi yang sudah minimal memberi sumbangsi buat masyarakat. sebenarnya gua agak merinding bro kalau ngomong Mungkin ini. itu Menarik. pandangan saya. Ini Ya. menariknya Ya. gini. Tadi bicara Ibu sempat bicara pelan, humble. Hari ini kita ketemu orang-orang humble, bro. Orang-orang hebat yang humble, yang mendukung orang yang humble yang hebat juga. Ah, iya benar. Bener ya, Bu? Bener ya? Kurang lebih begitu. Nih kalau ngelihat tadi Pak Ketum sendiri malang melintang. Di mana aja Bang? Ayo Bang. Ayo lo, kenapa gimana nih Bang? Ini jadi buka album nih ceritanya. Buka album untuk ke depan. Gila. Buka album Ke untuk ke belakang depan. langsung ke depan. Saya Iya. di penghujung tahun 2000 belum ya, baru September belum penghujung. Setelah Mei di tahun 2023 ini masuk nanti ke akhir tahun 2023, organisasi ya terakhir saya adalah Nawasena 08 ini. Relawan ya. Tapi ke belakangnya ada beberapa organisasi, saya ada di ya gini-gini pernah kader Partai Demokrat. Saya deklarator saya, ya. Oh, deklarator saya. Pak SBY. Saya sempat pengurus di Dewan Pimpinan Pusat. Oke. Saya juga koordinator wilayah Provinsi Banten, sekaligus Ketua Komite Nasional Pemuda Demokrat Provinsi Banten waktu itu. Juga saya diberikan tanggung jawab oleh salah satu LSM yang waktu itu cukup terbesar menurut versi siapa yang rekod Jaya Suprana. Oh, ya. Apa Kami Pak Ketua? saya ada di Lumbung Informasi Rakyat. Lira. Oh, Lumbung. waktu itu kami Informasi masih Rakyat. bersatu. Sekarang agak demokrasi mungkin terlampau hebat gitu ya, sehingga masing-masing ada presiden-presiden atau ketua-ketua umum. Bagi saya itu hal yang lumrah. Biasa. Kita kan berdemokrasi ya. Jadi ketika kami masih bersatu, masih ada satu pimpinan, saya bertanggung jawab untuk Provinsi Banten di Lumbung Informasi Rakyat. Sekaligus sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Demokrat Provinsi Banten yang juga pengurus di Departemen Pemuda Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. 2010 saya mengundurkan diri. Nah, di samping itu ada juga beberapa organisasi yang lain. Saya ada di Gapersi dengan Ibu Atut, Rizal Ramli, Ferry Juliantono dan Jumhur Hidayat. Gapersi, gabungan perkumpulan pengemudi seluruh Indonesia. Saya sekjen waktu itu. Saya dengan Pak Jumhur, kalau beliau perintahkan demo truk semua berhenti di beliau itu. Zaman Pak Pangindaan dulu waktu Menteri Perhubungan kita demo. Alhamdulillah, puji Tuhan dibenahi. Terakhir saya juga ada, sampai sekarang saya masih ada di Reklas Sharing Indonesia. Salah satu organisasi tertua di negeri ini. Bung Karno ketika beliau itu melarikan diri atau menghindar dari kejaran-kejaran Belanda waktu itu, yang mengawal adalah Reklas Sharing. Reklas Sharing mungkin adik-adik bahkan pemirsa bisa browsing apa sih Reklas Sharing Indonesia itu. Organisasi tertua sebelum negeri ini terbentuk, negara terbentuk, Reklas Sharing sudah ada. Jadi itulah sebagian organisasi yang pernah saya tekuni. Belum adalah lagi organisasi yang lain. Yang terakhir saya ingin melihat ada setiap 5 tahun adalah pesta demokrasi untuk mencari pemimpin yang baru. Saatnya lah saya pikir saya itu dengan teman-teman
untuk bisa memberikan sumbangsi pemikiran siapa kira-kira yang betul-betul layak untuk sebagai pimpinan negeri kita ini sebagai presiden. Dan jaringan kami bahkan sudah sampai ke LA, bukan Lenteng Agung, bro. Los Angeles, Amerika. Dan 22 provinsi. 20. Kami sudah buatkan SK Oke. dan mandat. Oke. Hari ini dari Amerika, Pak Sekjen tolong Oke. dibuatkan. Oke. Mereka sudah susun kepengurusan dan tanggal 30 pun mereka menyatakan diri untuk deklarasi di Washington. Nama Senat. Ya, juga ada Grabber. Oke. Grabber, Ya. Grab, Sopir-sopir online. Wah, luar biasa ya. mereka Jarak juga ya. diakomodir oleh Bunda, alhamdulillah. Jadi dari sekian banyak Grabber yang ada di Jabodetabek, juga Pulau Jawa dan sekitar Oke. Indonesia bagian tengah, Oke. mereka ada dengan Nawasena. Bahkan Bunda siapkan kantor, ada rumah nomor 17 untuk para Grabber itu. Oh. Dan insya Allah untuk ke depan, Terus, ketika luar nanti ada perubahan yang baik, pemimpin Iya. yang baru, kita membenahi apa-apa yang sekarang ini yang kita lihat banyak masyarakat terjolomi, Pak Epin, terutama mereka para ojol. Mereka betul-betul seperti Beras. beras. Kita edisi Baik. selanjutnya Siap. waktu kita edisi berikut itu kita ini juga podcast. Ya. Driver. Driver SGC. ya. Iya, SGC. ya. Jadi dia mengalami apa ya? Kesulitan lah. Betul. Iya, dan hari ini driver itu masuk dalam program Nawacita untuk Iya. mendukung Nawasena, Prabowo. Nawasena. Iya. Oh, Nawasena, ya. Nawacita, mereka punya, bro. Enggak, soalnya Nawacita dan Nawasena hampir. Tapi sambil diminum, sambil Oh, diminum. iya. Tapi saya sangat terharu ya sama Bunda ya. Oke. Bunda ya di umur yang nggak begitu muda lagi punya semangat patriotisme, mungkin dari orang tuanya juga mengajarkan nilai-nilai kesatria, nilai-nilai kegotong royongan ya Bun ya. Dia kalau ngomong agak Kebetulan malu-malu. kami di Iya. Orde Baru itu kami aktif di Golkar. Oh, Golkar Bu. Kami juga di Trikarya di Kostoro, saya itu bendara umum. Oke. Peta Reformasi, Yep. MKKR jadi 2. Oke. Ya. Kami ditarik MKKR yang dipimpin oleh Pak Irsyad Sutiro almarhum. Di situ kami bendara umum. Jadi selamanya di mana-mana kami bendara umum. Oh. Sebetulnya kami sudah mau vakum karena usia. Ini usil. Siap salah. Waktu itu kami sedang bergabung dengan tim lain. Iya. Kebetulan dia nelpon. Oh. Anu. Karena saya jujur di situ ada orang si A gitu. Oke. Oh, saya dukung si A. Oh. Ini terus ciut gitu. Saya, wah beliau dukung si A, Oh. sementara saya ada ke si B. Oh gitu sempat itu. Iya, tapi saya membuat dia udah besok kamu kesini gitu. Oh. Setelah kesini saya ngomong, saya terpaksa harus ngomong karena ada si A. Oke. Ya udah kalau kamu pakai kantor pakai aja semuanya. Oh. Saya dukung Nawasena. Nah dia semangat lagi, tadinya dia layu gitu ya. Layu sebelum berkembang ya Bun. Iya udah. Akhirnya semangat lagi Bang ya. Semangat lagi. Siap. Nah insya Allah dalam waktu dekat nanti kami akan deklarasi di sini. Ya. Dan juga ojol sudah menyatakan diri masuk di dalam Ya. Nawasena Oke. 08. Sehingga kedepannya mungkin proses organisasi ini bisa besar. Oh, ya siap Bunda. Artinya Mas yang dipaparkan baik Dewan Pembina, Ketua dan Sekjen, kenapa pilih Prabowo terjawab hari ini. Cuman gue masih masih penasaran, belum puas. Apalagi Saya ngebayangin. Nih, mohon maaf nih ngomongnya terlalu original gua lu gitu kan, tapi ini yang maklumin, yang penting isinya kan. Gua lagi ngebayangin seorang bunda dengan pengalaman dan jam terbang yang nggak main-main gitu ya. Organisasi ya. Iya kan, terus tadi kan kalau Bung Adi kan bicaranya kan terlalu soft dia, nggak muda lagi, udah sepuh kan gitu kan maksudnya kan. Hari ini masih mau masih mau memberikan sumbangsi gitu kan untuk negara loh. Rencananya ke situ kan. Nah, saya kerucutin lagi Bunda, kenapa milih Nawasena? Kenapa? nama itu sangat indah dan bermakna sangat religius untuk semua agama. Oke. Saya tanya sebelumnya Pak Ketua Umum, artinya apa? Ini dia jelaskan, makanya oke, saya setuju.
interest di kekuatan nama Ya, itu ya, kekuatan nama dan makna. dan makna itu ya. Hal yang lain selain nama ada nggak? Pertanyaan Anda aja saya jawab. Gue suka nih kan. Udah ini Mas, dia udah matching banget. Udah matching. Matching dengan Saya gini, pertanyaan gue abis itu adalah gini, gue mau nanya Pak Sekjen. Nah, Kalau hari ini Bunda sudah menetapkan itu kan kenapa tadi sudah dijawab. yes. Saya mau nanya program Nawasena. Apa yang membedakan Nawasena dengan organisasi lain? Apa ciri khasnya Bang? Ciri khasnya apa? Kalau Nawasena relawan apa? hari ini kan banyak Bang. Tapi Nawasena yang membedakan dengan organisasi lain apa Bang? Maksudnya dari segi program yang akan mau dibangun, akan mau dibuat setelah deklarasi Bang. Apa Bang? Mungkin program nanti Ya, ketua umum diskusi. yang Oke, oke. menjawab. Oke. Karena mungkin bagian dari program kita yang pastinya dalam rangkaian pemenangan Pak Prabowo untuk dipilih sebagai presiden di 2024, ya mungkin kita akan melakukan hal-hal kebaikan di masyarakat agar supaya masyarakat bisa memilih Pak Prabowo. Yes. Jadi banyak hal kebaikan yang akan Mau disampaikan Nawasena Bang ya, akan akan disampaikan lakukan. kepada masyarakat Indonesia Iya, ya Bang. mungkin itu ya. Oke, Mas Andi, Sekjen udah. Tapi aku ingin sekali Mas, mau nanya Mas. Sekjennya nggak mau buka programnya. Yes, aku mau nanya sekali ke Dewan Pembina ya, pencerahan ya untuk masyarakat Indonesia. Berita kemarin sangat trending topik. Sempat saya juga mendokumentasikan acara tersebut. Prabowo diserang isu hoax hari ini. Ya, Prabowo diserang isu hoax. Padahal Prabowo bilang kita di pemilu 2024 kita yang gembira. Tidak ada apa yang mau disampaikan Pak Prabowo itu, ayo kita adu program lah atau apa. Tapi kemarin trending topik isu hoax Bu. Hoax. Tanggapan Ibu sebagai Ibu ya Dewan Pembina di sini untuk pencerahannya kepada Orkes TV dan orkestra ya, apa Bu tentang isu yang hari ini menyerang Pak Prabowo? Prabowo itu seorang pejuang tangguh. Oke. Diserang hoax apapun dia tidak akan runtuh, tidak akan melawan. Dia sangat ikhlas. Itulah gambaran seorang pemimpin masa depan untuk Indonesia. Tidak akan runtuh akan isu-isu yang merugikan nama baik beliau. Jadi itu pesannya. Sangat saya setuju kalau menyerang hoax, tapi Prabowo tidak akan luntur. Dia adalah patriot, prajurit sejati. Underline Mas. Beneran prajurit sejati tidak Prajurit sejati tidak akan luntur dengan isu-isu murahan ya Bu ya yang menyerang beliau. Mas Andi apalagi Mas? Aku sudah nanya, Gua Mas. gergetan tetap tadi programnya Pak Ketum katanya suruh jawab. Kalau Iya, bicara iya, program iya. sih, Nah. ya pasti lah kita punya jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Iya. Jangka pendek ini ya seperti disampaikan Pak Sekjen tadi, kita bagaimana merubah paradigma masyarakat ini yang melihat kan image melihat kalau kita lihat Prabowo katanya kan bla 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 gitu ya. Nah inilah yang kita coba merubah mindset yang tidak kenal Prabowo, kita kenalkan beliau adalah bla 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 yang terbaik bla bla bla. Nah kedua jangka pendek kita ini ya tentu memenangkan beliau sebagai presiden yang ke-8 nanti tahun depan kan begitu. Dengan segala cara yang santun tentunya. Kami tidak mau terpengaruh dengan hoax itu tadi atau ada berita-berita yang nampaknya membuang-buang energi untuk kita bahas. Jadi kami fokus dalam jangka pendek ini bagaimana supaya masyarakat khususnya Gen Z dan kaum milenial ini yang kita tahu kan sekarang pemilih itu luar biasa banyaknya. 50 sekian persen adalah milenial. Jadi saatnya lah kita sebagai relawan yang independen tentunya, kita tidak berafiliasi ke manapun gitu ya. Ya kita mutlak independen untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat khususnya kaum milenial untuk mereka itu betul-betul menjadi seorang pemilih yang cerdas. Jadi tidak selalu terus gua dapat apa? Itu yang kita perlu sampaikan ke mereka, merubah pemikiran-pemikiran seperti itu. Itu jangka pendek kita. Ya tentu
untuk ke depan kita tentu ya karena jaringan ini kan ada di mana-mana sampai luar negeri. Ya masa kita selesai bubar ya kan? Jadi beliau pun juga setuju, Ibu. 22 provinsi, Iya. 13 kabupaten kota. Ya, memang mutlak tidak ada lain hanya Prabowo sebagai presiden tahun depan. Program ke depannya kita lihat situasional. Yang pasti kami tetap memperhatikan sumber daya khususnya di kepengurusan secara nasional maupun luar untuk kita berbagi kepada seluruh lapisan masyarakat. Ya kira seperti itu. Banyak program kita. Contoh dari Orkestra TV. Nah, mari kita buat program sama-sama untuk ke depan. Siapa Bangku? Bang, sebenarnya program bisa dikaitkan dengan nanti karena gini, PR ya. Kaum milenial kan hari ini sangat yang Abang bilang itu 51% pemilih potensial. Ya, dia akan menilai pemimpin mana yang akan dia pilih. Tinggal nanti bagaimana caranya, Bang ya. Ada ininya nanti. Ya, memang terakhir pertanyaanku Bang, memang kemarin sempat ngobrol juga. Ini kan ada PR yang lumayan menurut saya sih lumayan besar gitu. Adalah PR komunikasi kan. Bagaimana caranya mengomunikasikan sifat-sifat aslinya Pak Prabowo yang tidak seperti yang digambarkan orang, gitu kan, sampai kepada pemilih, sampai kepada masyarakat, sampai kepada kaum milenial sendiri, gitu kan. Karena kan hari ini kemarin kita sempat bahas sedikit ya, Bung Adi ya. Ada satu gerakan yang cukup besar untuk menarik-narik selalu kita ke masa lalu. Jadi nggak maju, ya kan. Kemudian ada PR komunikasi tadi itu sempat kita bahas. Mungkin habis ini kita bisa ini ya. Ya, itulah yang saya sampaikan tadi. Salah satu tugas pokok kita sebagai relawan Nawasena untuk mengantisipasi terkait dengan multi tafsir yang sepertinya kok kurang baik terhadap dia. Nah, kami berkeinginan contoh seperti Orkestra TV, Anda punya program apa yang seperti yang Anda maksudkan tadi untuk menetralisir semua anak-anak muda ini supaya berpikir lebih cerdas, lebih terarah untuk masa depan yang lebih panjang. Saya kira itu program itu mungkin ada di Anda Orkestra. Siap. Seperti itu. Pertanyaan terakhir boleh nggak? Boleh dong, terakhir. Bunda lagi deh. Oke. Bunda mulu. Bu Bunda. Sekarang saya terus ya. Pencerahan buat kaum milenial. Tanggapan Bunda ya. Indonesia akan menjadi negara maju di 2045. Tanggapan Bunda seperti apa, Bun? Yang harus kita siapkan semuanya untuk menuju ke sini. Dan Bunda sudah bersepakat bahwa Indonesia akan menjadi negara maju kalau presidennya Pak Prabowo. Ya. Harapannya Bunda apa, Bun, untuk menyongsong masa depan bangsa ini? Terutama generasi muda. Ya. Harus pintar dengan SDM. Dengan digital yang sangat maju. Kalau kami ini sudah tua, katakanlah mungkin sudah bukan waktunya, tapi kami ini harus mendukung generasi muda, sehingga tercapai di tahun 2045 Indonesia menjadi tahun keemas. Yes. Optimis tapi ya Bunda ya. Sangat. Optimis ya. Oh, luar biasa nih. Buat orkestra di rumah bisa dicerna. Ya kan, dicerna, dikunyah obrolan-obrolan kita nih gitu kan, supaya nggak cuma lewat tapi bagus dan baik buat kita gitu loh, buat para orkestra di rumah, kaum milenial gitu loh. Terakhir nih Bunda, sebelum Pak Ketum, Pak Sekjen, di Orkes TV, sebelum berakhirnya Orkes TV edisi ini biasanya kita menyebutkan kembali sila-sila Pancasila, membumikan lagi nilai-nilai Pancasila dengan menyebutkan sila-sila Pancasila. Enggak, satu aja, keadilan, ketuhanan yang Maha Esa. Ini 23 berarti ya. Wah, dimulai dari Bunda ya. Dimulai dari Bunda. Pancasila. Bun. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Biasa. 2 Pak Ketum. Yang adil dan beradab. 3 Pak Sekjen. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin gua mulu yang banyak. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ayo bareng-bareng. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih orkestra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank
Thank you. Thank you, makasih. Thank you. Thank you. Yo, Tuh. makasih Bang. Thank you Bunda. Ya. Makasih Bunda. Nawasena. Siapa kita? Nawasena. Terakhir nih.